Kalau seandainya begitu gimana? Maka dia boleh bertakbir pelan aja. Itu sambil niat ya. Allah, gak perlu angkat tangan. Karena angkat tangan punya sunnah. Takbiratul ihramnya wajib. Allah, gitu. Jadi dalam hatinya niat untuk sholat di mana. Nah dalam bab itu si imam apa si makmum nih mendahului posisinya si imam. Gitu. Ya kan takbirnya duluan deh. Udah pada takbir di baru ingat si imam. Nah, itu dalam kondisi itu gak apa-apa. Itu karena memang ujungnya ribu antara kalau kita sedang kan syaratnya yang penting si makmum tidak tahu batal imamnya. Makanya si imam umpamanya lupa dan lupa mandi dulu ya terus saja dia sholat Jumat jadi imam itu pelan. Ya Allah saya lupa itu belum mandi dulu ini. Waduh itu kira-kira yang marah kan bukan pengurus doang ya satu masjid itu ya marah semuanya. Maka kalau gitu udah dia pulang dan dia mandi dia pulang nggak sebagai umumnya gitu. Kenapa? Karena si makmum sah-sah aja karena apa dia nggak tahu batalnya si imam. Nah, jadi sholat jamaah bagi lagi Jumat wajib hukumnya. Ada lagi fardu kifayah. Ya artinya kalau udah ada yang kerjain udah gugur gitu. Yakni pada sholat maktubah, sholat yang 5 waktu, zuhur, ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu hukumnya fardu kifayah, bukan wajib ain kayak Jumat. Fardu kifayah artinya apa? Kalau sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah pada sholat 5 waktu tersebut dengan memenuhi syaratnya, maka sah. Yang lain gak jadi dosa. Wah ini semua pada kerja berjamaah, cuma sama istrinya masing-masing di rumah, sama anaknya, kok gak jadi? Karena berjamaah mesti syiar di tempat yang syiar, yang kira-kira orang lihat dan juga orang bisa masuk ikut sholat. Kalau di rumah kan orang nggak bisa sholat subuh masuk rumahnya untuk ikut sholat. Maka kalau masing-masing di rumahnya boleh. Itu mesti di tempat yang menjadi syiar. Ya contohnya musola ke masjid. Gitu. Ya jadi itu boleh dia berjamaah. Hukum berjamaah untuk sholat lima waktu adalah fardu kifayah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kemudian ada yang ngomong wajib 5 waktu, wajib berjamaah, wajib katanya. Ayat binalahi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sini pakai hukum atau fardu kifayah segala. Ada dalam azhab Syafi'i malah sunnah muakkad. Menyalahi Imam Syafi'i. Nah ini kan Imam Syafi'i berdasarkan naskah yang ada. Itu orang sekarang bedanya nyalahi Imam Syafi'i. Masuk ilmu yang betul berapa? Ya, ini hasil namanya istinbatul ahkam, hasil dari kesimpulan hukum yang terdapat di yang boleh diolah dari Quran dan hadis. Kemudian ada juga tadi fardu ain, fardu kifayah, ada yang sunnah, mandu, ada yang sunnah, yakni pada salat sunnah yang disyariatkan berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana baik matahari maupun bulan, sholat istisqa, sunnah berjamaah istisqa, ya nggak sendirian, jadi minta hujan gitu, boleh, bagi udara panas, hujan kan hujan, binatang pada mati, udah istisqa udah, gitu, boleh istisqa, sunnah kan hukumnya, cuma nanti ada cara-caranya gitu, ya termasuk puasa dulu yang cakep tuh. Umpamanya hari Sabtu mau istisqa, berarti Rabu, Kamis, Jumat puasa. Itu 3 hari sebelumnya. Satu sholat istisqa. Pakai pakaian yang jelek. Gitu. Jangan cakep. Ya beli baju baru, lebaran itu mah istisqa pakaian yang jelek. Punya binatang bawa ayam, punya ayam bawa ayam.
burungnya bawa binatang-binatang bawa apa, tapi ikat jangan dilepas lah, ngacak-ngacak lah, tidak apa-apa, emang dianjurkan gitu. Ya nanti si khotib ada balik sorban, putar sorban gitu, ada aturannya yang sempurna. Kalau yang biasa aja ya bisa juga boleh. Kayak sholat kita aja gitu, nggak apa-apa. Kayak sholat Jumat nggak apa-apa. Artinya khutbahnya di luar atau khutbahnya belakangan nggak apa-apa. Itu disyariatkan berjamaah, maka juga sunnah hukumnya berjamaah. Ada yang mubah pada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Sholat hajat, sholat duha, mubah-mubah nggak jadi halal. Ada yang khilaful aula berjamaah tapi khilaful aula. Khilaful aula ini mendekati makruh tapi nggak jadi makruh. Itu menyalahi yang sunnah tapi tidak sampai derajat makruh. Yakni sholat imamnya taat adaan, ya sholat tunai, sedangkan makmumnya qadha, atau sebaliknya imam sholat qadha, makmumnya sholat yang hari ini adaan gitu. Nah itu khilaful aula. Ada yang hukumnya makruh, yakni kalau imamnya itu orang fasik, udah tahu tukang main gaplek, tukang main judi, tukang nyawer, ya nyawer dijual, ya aku gak mau dengar kata cinta, udah bosan gitu, ya cinta kayak berdua rumah di dalamnya. Jadi dia sawer, padahal bininya belum tentu masak itu, ya udah kasih duit belanja. Itu fasik makruh, ya makruh. Terus ada yang haram, ada haram tapi sah, ada haram enggak sah. Yakni kalau seandainya dia kerjain di tanah yang boleh ngolong atau tanah boleh merampas, dikerjain sholat di situ, jadi tanah agak jelas, ya jadi tanah dia boleh ngambil, ngakuin tanah orang, sah-sah aja, tapi haram. Ada juga haram dan gak sah kalau imam sama makmum sholatnya kagak seirama, beda nazarnya. Imam sholat goib, makmum sholat zuhur, kalau gak nyambung, takbir 4 kali imamnya, tadi pakai ruku, pakai tidak, gak nyambung. Kata dia, ini imam kapan rukunya ini? Jangan sholat goib. Maka kalau imam sholat goib, dianya sholat zuhur, makmumnya gak sah. Kenapa? Gak seirama. Tapi kalau imamnya sholat sunnah, dianya sholat wajib, gak apa-apa. Yang penting seirama gitu. Imamnya gak taunya apa, sholat duha, ya sholat duha umpamanya ini gitu. Nah terus dia apa, sholat zuhur gitu, gak apa-apa. Jadi yang penting sama gerakan sholatnya, ada rukunya, ada tidak. Jadi sunnah balik lagi berjamaah pada dasarnya hukumnya sebetulnya dibagi-bagi ya. Cuma dalam bab ini dianjurkan, disunnahkan kita bersungguh-sungguh untuk sholat berjamaah. Al-hirsu ala jama'atil kathirati. Sunnah yang ke-405, al-hirsu, ya sangat menginginkan alal jama'ati, atas berjamaah al-kathirati yang banyak jumlahnya. Wah, di sono banyak anak berjamaah situ karena banyak jamaahnya gitu. Jadi berjamaah itu sholatul rajul ma'ar rajul azka. Sholatnya orang bersama satu orang berjamaah itu bagus. Tapi orang yang sholat ya bersama orang yang sholat dengan yang lain tapi banyak kan, itu lebih bagus daripada yang cuma makmumnya sendiri dan seterusnya. Pokoknya lebih bagus adalah yang jamaahnya makin banyak makin bagus gitu. Yang makin banyak makin bagus, kecuali ada beberapa ketentuan. Seumpamanya
si imamnya nih pada sholat berjamaah yang jumlahnya banyak, si imam ini adalah pelaku bid'ah, maka jangan. Itu Abdullah biar kata berlima dengan berlima daripada imamnya pelaku bid'ah. Bid'ah yang dimana? Bid'ah yang tidak sampai kepada derajat kufur. Sebagian mengatakan seumpamanya Mu'tazilah atau Qadariyah atau Jabariyah atau Mujassimah. Apa aja? Tahu gitu? Jadi orang paham-paham yang aneh. Contoh, dia mengakui bahwa semuanya adalah takdir Allah, jadi gak usah ngapa-ngapain. Kita begini karena Allah, kita begitu karena Allah, udah pasrah aja. Ente ngapa kagak sholat? Allah takdirin saya kagak sholat. Ente ngapa judi? Allah udah takdirin ada judi, gitu. Kan goblok gitu. Nah itu bid'ah tuh, ya. Termasuk bid'ah juga Allah ada di arsy. Bid'ah, belum bid'ah. Allah duduk di arsy, itu bid'ah. Bid'ah segede-gedenya bid'ah. Ya. Itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak sampai kufur. Tapi banyak ulama lain mengatakan itu kufur dah. Mengatakan Allah ada di arsy atau di langit atau duduk di arsy. Kata dia kan lah itu ada ayat Quran kan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu kan istawa, saya bilang duduk. Istawa bukannya duduk. Ya, kalau dulu kan jalasa, itu istawa. Nah, maka istawa itu gimana? Jangan ditanya bagaimana. Itu kata Imam Malik, ente nanya bagaimana istawanya Allah, ente pelaku bid'ah, begitu. Nanya gitu doang. Kenapa? Kalau bagaimana berarti ada posisi, ya kan ya? Bagaimana? Oh berarti begini, apa bersila, apa duduk begini, itu akhirnya. Nah itu berarti bid'ah itu melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka bagaimana? Istawa, lepas aja, serahin maknanya sama Allah. Gak tahu apa itu istawa, udah. Yang penting Allah istawa 'alal arsy, udah lepas. Jangan diterjemahin, jangan dicari-cari mana gitu. Itu ulama sangat. Kalau ulama salah dicari maknanya yang sesuai, ya, yang sesuai dengan yang layak buat Allah. Maka kata sebagian ulama istawa ay istaula al-qahar, maknanya menundukkan, menguasai. Allah menguasai arsy itu, bukannya Allah duduk di arsy, ya. Istawa itu punya 15 makna menurut Imam Murtada Az-Zabidi. Istawu sufufakum, apa itu? Emang suruh duduk, lurusin bisa, ya. Jadi macam-macam. Artinya balik lagi bahwa pelaku-pelaku bid'ah itu kalau dia jadi imam mendingan kagak segitu. Biar kata dikit, Abdullah dan dikit. Gitu, paham ya? Gitu. Jadi kalau model-model kayak gini jadi imam, biar kata banyak makmumnya dikit-dikit. Di rest area, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat lagi, dia itu bikin aja gitu. Abdul, iya kita lihat dia, udah kelihatan cirinya kan ya. Wah iya, nggak pakai Bismillah tuh umpamanya, atau umpamanya mata kaki bebas atau mata kaki, sampai ngangkat banting. Gitu. Begitu Assalamualaikum pun berarti nggak pas sudah. Iya dan dia, ciri-cirinya tuh, makanya kayak gitu udah. Gitu. Ya, jadi artinya nih orang yang dia mengakui Tuhan ada di arsy itu pelaku bid'ah. Itu yang bid'ah yang benernya yang dibawa, yang dibahas oleh ulama. Bukan bid'ah yang model kulit, tahlil, itu juga ada. Tapi itu bid'ah amaliyah, tidak digede-gedein sama ulama. Yang beratnya bid'ah akidah. Itu kalau bid'ah amaliyah tinggal lihat posisinya aja. Nah, tapi kayak maulid berarti masuknya hasanah, tahlil masuknya hasanah. Panjang dah bahasanya. Nah, jadi yang dimaksud itu tuh termasuk Syiah. Imamnya Syiah. Nah,
mundur gitu ya. Kalau si A kan si A ya atau si B ya, si A atau lain sebagainya itu. Terus kemudian kalau seandainya imamnya fasik tadi, kan makruh itu hukumnya berjamaah fasik, maka lebih utama kita biar kata dikit namanya yang beneran imamnya, jangan yang fasik. Atau dia ini kalau nggak datang di tempat yang sedikit, katakan dia musola, dia pengurus musola, kalau dia kagak datang jamaah nungguin jadi lama, maka lebih utama di situ. Atau kalau dia nggak datang orang nggak jadi sholat, kenapa? Karena dia megang kunci. Ya. Dia sholat subuh masih di kunci dia. Nah lebih abdul dia di situ dah, di situ. Biar kata cuma 6 orang doang, itu lebih abdul kalau gitu. Atau umpamanya imamnya beda pandangan mazhabnya. Umpamanya dia imam Hanafi, kita imam Syafi'i. Kita tahu bahwa dia pendapatnya imam Hanafi. Bukan nampak kunutnya doang, dia kagak baca kunut kita kunut, bukan itu doang. Yang jadi masalah kiblatnya beda. Kiblatnya dia berupa arah, kiblatnya kita berupa ain Ka'bah. Jadi kalau umpamanya ini tadi, ini Ka'bah, maka kita sholat dari sini. Dari sini berarti miring. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, yang penting arahnya karena Ka'bahnya di sana. Paham ya? Ini Ka'bah di sini, sholat manusia nggak apa-apa. Kata Imam Abu Hanifah, yang penting arahnya udah benar. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa, harus mesti ainnya muter batu miring, gitu. Paham ya? Itu ada perbedaan. Maka kalau kita tahu di Imam Hanafi, kagak kalau bisa ya cari yang lain, gitu. Tapi kalaupun itu sah-sah aja. Kemudian atau yang banyak itu tapi di tempat yang tadi umpamanya yang gak jelas tanahnya, nah itu boleh kita ambil yang sedikit tapi jelas. Mendingan di musola daripada di bangun masjid itu masjid kagak jelas itu, masjid tanah siapa tuh dibangun, nah umpamanya kayak gitu dan cari yang dikit tak apa. Atau umpamanya dia imamnya jamaah di situ banyak, tapi imamnya kagak tahu diri, panjang banget sholatnya. Kita bergetar saking lamanya dibaca surah. Padahal tidak sholat sunnah cepat dia, giliran sholat fardu lama banget. Nah yang kayak gitu boleh. Enggak, gua kapok sholat sunnah lama banget. Cari yang kita nggak apa-apa. Itu ambil, itu bisa dilihat itu di kitab Minhajul Qayyim. Karena ngomong kadang-kadang nih. Bukan yang berdebat ada, emang begitu. Dia kelamaan udah tidak. Ya, kan ada yang begitu ya. Panjang berkesuruh, panjang banget. Udah gitu kadang keder nggak ketemu balik lagi. Allah, kalau keder, kalau pakai aji balik lagi, akhirnya nggak sampai ke tujuan. Kalau udah keder udah biarin di situ aja. Kalau bahasa kita jalan keder, kemana ya? Harusnya ke sono. Kalau dia balik lagi pulang, jangan jadi sampai tujuan. Keder dudukan dia masuk, banyak orang kan gitu ya. Kalau gitu sholat baca surah keder, udah dia ruku udah selesai. Ruku nggak usah pakai ganti surah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh baca ayat katakan Al-Baqarah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ulangan dari apa? Ya Allah, udah di tengah-tengah. Juga ya ini yang bikin ribet. Ya, jadi udah lupa aja gitu. Jadi kita nggak perlu berpanjang-panjang diri. Terus atau sebaliknya kecepatan imamnya. Kalau imam dia cepat banget, biasanya johor. Kadang maghrib dia lama, begitu johor cepat. Ada yang begitu tuh. Ya kan johor tak ada berani. Ya enggak, johor pun cepat. Baru sebentar berani. Allahu Akbar, alhamdulillah. Allahu Akbar aja. Ya, ada yang begitu tuh. Ya, akhirnya kita
Kalau ada yang kecepatan cepat, akhirnya kita nggak sanggup buat baca Fatihah, selalu ketinggalan, maka boleh kita nggak bermakmum kepada dia, cari tempat yang lain gitu. Kemudian antu ada fil masjid, sunnah di masjid, ya, menegakkan atau mengerjakan sholat itu di masjid. Abdul sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seabdul-abdulnya sholatnya orang itu adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Jadi yang 5 waktu yang cakep di masjid, sunnah di rumah gitu. Sunnahnya di rumah. Tapi kalau di rumah ujungnya kagak ngerjain, bagaimana di masjid aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, cuma kalau mau afdol gitu. Ya kalau di rumah kan kadang ada aja gangguan gitu. Kalau mau sholat, ya menjadi batal dan sekedar lagi wudhu. Akhirnya kita pegang aja tangannya dulu, sekali aja gitu, kagak jadi kan. Ya, masih siang udah malam. Ya. Jadi apa namanya? Kalau bisa di rumah sholat sunnah itu lebih afdal. Yang fardu yang bagus adalah di masjid gitu. Nah kalau itu buat laki-laki itu ya. Kalau buat perempuan bagaimana? Maka perempuan itu sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha. Wa sholatuha fi masjidiha afdalu min sholatiha fi baitiha. Semakin nyempil perempuan semakin afdal di sholat di rumahnya, apa di ruang tamu, ya di sholat di ruang tamu, apa di kamar, Abdullah di kamar. Di dalam kamar ada kamar lagi, dia sholat di dalam kamar itu lebih afdal lagi gitu. Umpamanya kayak gitu ya, jadi lebih afdal tuh lebih dijaga perempuan. Kalau laki enggak, yang lebih afdal di masjid untuk sholat waktunya gitu. Man tahara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah. Siapa orang yang habis wudu di rumahnya kemudian dia jalan ke masjid, ya ngapain? Liyaqdiya fardatan min faraidillah, untuk melaksanakan sholat fardu. Maka kalau kayak gitu apa balasannya? Karena khutwatahu ihdahuma ta'uddu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Setiap langkahnya satu langkah gugurin dosa, satu langkah lagi ngangkat derajat. Jadi satu gugurin dosa, langkah lagi naikin derajat. Maka sunnah ketika ke masjid tidak membesarkan langkah, tidak gitu. Ya, bagus, tapi bukan berarti itu juga ya. Buat malam banyak enak gitu, biasa aja maksudnya. Jadi boleh cepat tapi jangan terlalu langkahnya terlalu jauh. Dan ya standar lah. Di poinnya juga standar, nggak usah dipercepat. Apa cepat banget, kecuali belum komat, belum aja dia datang dicepetin gak apa-apa. Tapi kalau udah aja apalagi udah mau komat, santai aja. Maka justru santai aja. Kenapa? Kita nanti jadi was-was sholat karena kita ngobrol buru-buru, atau dari situ keluar dulu imam udah Allah Akbar lari udah kusut itu, ya udah nyoba sama agak musuh dan ya tenang aja santai gitu. Ada yang gitu ya, kalau bisa jangan gitu. Ada ini saya juga cerita siapa-siapa ini. Ya kalau memang ada kesamaan mirip cerita itu hanya faktor kebetulan. Sampai sini dulu dah. Kalian mau ditanya? Wajib dulu guru tanya, kalau dia paham yang lain paham. Ya. Yang mufaraqah di sholat Jumat itu posisi kita di tengah, gimana keluarnya gitu kamar. Terus yang kedua
terus nyampe kayak salah-salah gitu. Kecuali dia hadas. Kalau dia hadas jalan aja begini jalan, nggak apa-apa. Itu terjadi dihukumkan melewati orang yang sedang sholat. Nah, itu ada pengecualian berarti. Dan ada beberapa lagi pengecualian. Di antaranya itu orang sholat di depan pintu. Wow, apa emang orang lewat situ? Biar kata dia udah pasang sutro. Sutro itu nggak mesti yang ada tulisan sutro ya. Apa tahu itu sutro? Mana ganggu itu? Sutro itu boleh dari sini aja udah cukup. Atau kalau memang ada kayak gini boleh nih. Kamera kan kayak gini di atas 35 cm. Apa namanya nih? Anu kakinya? Ya, kan? Standnya dan pakai dan. Atau ini meja taruh depan boleh. Itu. Atau sejadah. Jadi itu sutro juga itu. Nah kalau udah ada sutronya orang nggak boleh lewati di depan sutronya. Kalau di sonanya boleh. Ini kan garis di sebelah sini aja boleh nggak apa-apa. Nah tapi itu orang sholat di depan pintu yang orang lewat situ. Misalnya lewat situ tempat mundar mandir. Lewat itu maka kagak apa-apa. Salah dia. Nanti mau lagu apa sholat di situ? Ributin orang aja orang lewat jadi susah. Itu nggak apa-apa bukan itu. Ya ada beberapa lagi. Ya, jadi kemudian yang berikutnya kalau sholat biasa gimana artinya sholat lima waktu? Si imam gak niat imaman gak apa-apa karena hukumnya sunnah niat imaman pada sholat lima waktu. Tapi buat si makmum wajib niat imaman kalau dia ikutin si imam. Kalau dia gak niat imaman, gak niat makmum tapi ikutin si imam batal sholatnya gitu. Jadi karena dia ikutin si imam maka niat makmuman. Si imam dan dia sendiri perlu ikut, ya biar aja dia kagak niat imam gak apa-apa. Tapi dia tidak dapat pahala jamaah. Si imam gak dapat pahala jamaah kalau gak niat imaman gitu. Ya. Baik, ada lagi? Itu kan kalau yang pergi ke masjid kan jalan kaki itu pakai melangkah. Kalau pakai berkendaraan itu gimana kan? Kalau pakai motor? Iya. Jadi kalau pakai motor biar dihitung langkahnya juga tutup. Jadi dihitung langkah gitu. Iya. Berarti kan hitung dong. Bensin udah dibayar. Ya. Jadi putaran roda. Jadi roda itu diputar. Nah, sama kayak roda kehidupan. Ente percaya roda kehidupan putar? Percaya nggak? Kalau ente percaya roda kehidupan putar, maka wajar kalau hidup ente buyang. Ya. Jadi rodanya dihitung apa putarannya gitu. Ibu lagi tenang aja itu urusan malaikat ini tuh. Gimana ini itu paham ya. Gitu. Baik, ada lagi nggak? Ya. Ketika kita melakukan rumah tempat tinggal kita karena di masjid yang dia adanya bermacam itu di rumah apa yang jauh Cari yang khotibnya alim yang bisa cepat. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita ini dekatan dalam artian kalau umpamanya dia ini masjid ini sebenarnya digabung bisa. Cuma melakukan pada bikin masjid. Maka bagaimana? Yang sah itu adalah yang takbiratul ihram duluan. Nah, cari yang kira-kira duluan mana? Atau boleh kita tengah-tengah dengerin khutbah. Kelar langsung. Apa? Ini gak ada sakit. Jadi apa namanya kalau bisa ya kita kira-kira main tahap kayaknya seperti dipercepat. Jadi kalau yang pakai gitu cepetin. Takbiratul ihram duluan dia yang sah. Kalau baru agak sah dulu banyak. Gitu. Ya baik. Itu ada ini.
masjid. di tanah itu. Iya. Itu Berarti itu harusnya punya pemerintah, iya. terus dibangun. Berarti satu-satu digusur lagi dong ya. Iya. Nah, tapi kalau seandainya itu dibangun jadi masjid atas ide pemerintah umpamanya, katakan Kementerian Kehutanan dengan dia yang gusur, terus karena kelamaan, Pak ini daripada dari manfaatnya kalau mesti boleh, tapi satu-satu gusur kita bawa ya tidak apa-apa. Tapi itu masjid tidak berdiri di tanah wakaf, tapi itu tanahnya udah diizinin apa yang berwenang untuk itu gak apa-apa, cuma nggak jadi artinya nggak bisa dia etikan karena bukan masjid yang diwakafkan. Gitu. Sholat Jumat nggak apa-apa, sholat Jumat di situ. Ya, kalau berdiri nggak boleh, nggak boleh. Ya kita sholat di situ haram, tapi sah, tapi haram gitu. Mendingan cari amat dari yang lain gitu. Kalau nggak ada izinnya. Baik, Satu lagi guru. ini tadi ya jadi Oke. Nggak oke lagi. Misalkan kita sholat subuh ketinggalan, istilahnya jamaah di masjid, terus kita melakukan sholat jamaah di rumah, apakah pahalanya sama jamaahnya di masjid? Iya, iya. Jadi sholat jamaah itu kan kalau hadisnya kan 40 sholat fajr bisa kan 27 derajat. Satu sisi yang layak di sisi wa isri 25 derajat. Nah, ada mengatakan ulama bisa jadi kalau di rumah nggak sampai 27 tapi 25 derajat. Boleh, nggak apa-apa. Sesekali juga kita berjamaah di rumah nggak apa-apa. Gitu, karena kadang pengen juga yang di rumah dipimpin sholatnya, gitu. Nggak apa-apa. Cuman kemungkinan tidak sampai 27 tapi ke 25 gitu, 25 derajat. Ya, satu lagi dah. Guru terkait masalah hadas tadi ya. Kan tadi terangan guru itu misalnya kita hadas nih, tiba-tiba kita sholat nih, tiba-tiba akhir sholat itu kita ingat hadas. Nah, rokaatnya itu berapa rokaat? Berapa? Dua tetap misal sholat Jumat tadi. Apa 2 rokaat atau 4 rokaat? Kalau umpamanya Kita hadasnya sholat Jumat, hadas Jumat. Kalau sholat Jumat itu wajib berjamaah. Seandainya dia tidak dapat berjamaah pada 1 rakaat pun, maka dia johor 4 gitu. Kan itu ingat hadas berarti kan dulu ketinggalan rakaat sama sekali, maka 4 rakaat. Contoh gini, imam udah tahiyat akhir, dia baru kelar wudu katakan, dia sholat dan takbir langsung tahiyat akhir. Imam salam dia bangun, maka dia bangun kerjanya 4. Itu sholat wala nawa wala sholat. Sholat tanpa niat tanpa sholat. Jadi niatnya Jumat tapi kerjanya 4 rakaat dulu. Tapi kalau dapat 1 rakaat, imam baru berdiri rakaat pertama, kita datang Allahu Akbar. Nah, kita dapat 1 rakaat sama imam. Sampai imam salam kita bangun nambahin 1. Itu kalau Jumat. Ya. Kalau nggak dapat sama sekali 4 rakaat. Kalau masih dapat 1 nambahin 1. Cukup dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.